Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sekalian, kembali kita melanjutkan transaksi dari sumber maju ini ya. Ini selalu kakak yang saya gunakan di sekolah saya mengajar. Video yang lalu sudah kita bahas sampai ke dokumen 8, yaitu transaksi pesanan pembelian tapi ada umum mukanya. Nah sekarang dokumen ke-9 ini adalah pengiriman barang, ada fakturnya juga ya. Jadi kita langsung masuk ke menu pembelian. Ini sebelumnya ini adalah keseluruhan jurnal pada video yang pertama kemarin ya. Oke, kita langsung masuk ke menu pembelian, kemudian pilih faktur pembelian. Kita pilih namanya PT Pasifik Indonesia, enggak ada PT nya. Kemudian loading agak lama di sini. Oke, tanggalnya tanggal 16 Januari 2025 ya. Kita ambil dari pesanan ya, dari pesanan kita pilih yang ini pesanannya, kita klik lanjut. Oke ya. Kemudian nomor fakturnya ini ya, P1 ini, klik di sini. Oke, tanggal faktur sudah, syaratnya standar net 30. Oke ya, totalnya 17.760.760 rupiah ya. Kita simpan. Dokumen yang ke 10 ya, tanggal 17 ini ada retur pembelian yang tadi itu. Karena yang buat ini nota kredit bagi dia ya, bagi kita nota debit ya. Kita masih di sini di menu pembelian. Kemudian kita pilih retur pembelian. Pemasoknya adalah Pasifik Indonesia. Tanggalnya di sini tanggal 17 ya, 17 Januari 2025. Kita pilih dari faktur yang tadi itu, yang ini ya, barusan. Oke, kemudian kita ambil ya, kita lanjut. Yang diretur hanya satu unit saja. Kita klik lagi di sini teman-teman, kita ganti angka 1 ya, kali 1,6, totalnya 1.776 ya, yang termasuk pajak. Oke, di sini keterangannya barang dikembalikan karena cacat gitu ya. Oke, kita simpan. Dokumen yang ke-11 ya, nanti kalau di ujian di sini ada pertanyaan seperti ini pakai link ya, jadi anak juga mengisi, jadi nggak ada yang salah-salah gitu kan. Dokumen 11, perusahaan melunasi hutang CV20 untuk faktur nomor CV22 dan Pasifik Indonesia faktur ini, jadi dua yang dibayar ya. Baik, untuk masukan ini kita masuk ke menu pembelian, kemudian kita pilih pembayaran ke pemasok ya, pembayaran pembelian. Kita pilih namanya CV20, tanggalnya tanggal 17 ya, tanggal 17/01/2025. Oke, transfer bank. Kemudian kita pilih ini CV2212 nomornya ya, yang pertama dulu. Oke, 12.789.000 rupiah. Oke, nggak ada keterangan lain, ini transfer bank. Oke, kita simpan ya, kita simpan. Sorry, sini belum di ini tadi ya, sini tadi belum dihitung, maaf, dihitung dulu ya teman-teman ya. Kita simpan. Oke, kemudian masih di pembayaran pembelian, baru lagi ya. Yang kedua adalah PT Pasifik
Pasifik, tanggalnya 17 bulan 1 2025. Kita pilih ke bank ya, ke bank, kemudian kita pilih nomor fakturnya. Ini yang 12691 ya, 12691. Kita lanjut, kita hitung ya. Di sini kita kasih transfer bank, udah betul teman-teman ya. Oke, cek lagi tanggal 17, tanggalnya sama teman-teman. Oke, kita simpan. Nah, di sini ditanya setelah mengerjakan dokumen tersebut berapa saldo akun bank ya. Jadi kita bisa cek di sini di akun perkiraan. Nah, kita klik seperti ini, kita refresh ya, kita perbarui. Di sini banknya 795033. Nanti ini yang kita tulis di sini. Oke ya. Kemudian dokumen yang ke-12, perusahaan melakukan pembelian secara kredit ke pemasok Raja Sofa. Kita masuk ke pembelian ya. Kemudian di sini langsung ini faktur pembelian, jadi nggak ada pesanan. Pembelian, faktur pembelian, kita pilih Raja Sofa. Yang dibeli kursi kantor ya, 5 unit, tanggalnya tanggal berapa ini? Tanggal 20. Kursi kantor ya, kursi kantor. Totalnya 5 unit, harganya Rp400.000. 5 unit harganya Rp400.000 ya. Oke, totalnya 2 juta ya. Nanti kena PPN juga. 2 juta. Oh, ada diskon ya. Diskonnya Rp200.000. Di sini kita kasih diskon dulu di sini. Diskonnya sebesar 200.000. Oke, kita klik ya, 1,8. Oke, 1998 ditambah. Kemudian ada beban angkut pembelian di sini Rp100.000. Kita masukkan ke sini ya, beban angkut pembeliannya. Beban angkut pembelian Rp100.000. Nomor fakturnya adalah INV Raja 122. Tanggalnya tanggal 20. Oke, Rp2.098.000. Kita simpan. Dokumen yang ke-13, perusahaan membuat promo paket murah meriah dengan detail sebagai berikut. Kita masuk ke persediaan ya. Kemudian barang dan jasa. Kemudian kita pilih baru ya. Nama barangnya di sini adalah apa namanya nih? Kemudian kategori persediaan barang dan jasa, satuannya kita tulis paket ya. Kita klik paket. Kemudian kita isi ya, di sini kategorinya jenis barangnya grup dulu ya. Kita grup dulu. Terus kita ke rincian grup. Barang yang pertama adalah kursi kantor ya. Kursi kantor. Kemudian yang kedua kursi lipat. Yang kedua kursi lipat. Oke, satu-satu semua. Oke.
terus ke sini ya, harga jualnya di sini diskonnya nggak ada, kita isi dulu PPN nya. Oke, kemudian di sini kita hilangkan ya, kita ganti dengan 1 juta rupiah. Oke, minimum paketnya nggak ada batasan ya. Oke, 1 juta PPN seperti ini. Kemudian rincian grupnya udah kita isi semuanya ya, tinggal kita simpan. Baik, kemudian berikutnya di tanggal dokumen ke-14 perusahaan menambahkan item baru dengan detail sebagai berikut. Ini masih di sini ya. Di sini kita pilih dulu namanya jasa ya. Kemudian di sini namanya jasa reparasi sofa. Harga jualnya adalah Rp500.000. Oke, kemudian PP ini kita isi ya, pajak pertambahan nilai. Oke, itu aja teman-teman ya, nggak ada yang lainnya. Jasa, kemudian jenis barang saya sudah tadi, kode barangnya nggak ada, kategorinya umum. Oke, kalau sudah lengkap semuanya kita bisa simpan. Oke, satuan barangnya di sini nggak ada ya, kita nggak ada karena ini jasa, jadi kita langsung simpan saja. Oke, kemudian berikutnya dokumen tanggal 15, transaksi 15 ya, ke 15 pelanggan umum tertarik untuk membeli paket murah meriah sebanyak 2 paket ya. Kita masuk ke menu penjualan, kemudian faktur penjualan. Ini penjualannya tunai ya teman-teman ya, jadi langsung kita bayar. Kita pilih pelanggan umum, nomor fakturnya otomatis, tanggalnya tanggal 23/01/2025. kemudian kita pilih namanya tadi paket murah meriah ya, paket murah meriah 2 unit kali 2 juta. Oke, yang ini ya. Kemudian langsung kita dibayar ya. Ini kita cek dulu di sini. Di sini kita ganti COD ya. Oke, tanggal pengiriman sama dengan tanggal transaksi. Kalau sudah, kita proses ke pembayaran. Yang dibayar adalah nilainya dengan transfer bank ya, 2.220.000. Ini kita hitung dulu. Di sini tanggalnya kita pastikan tanggal 23 bulan 1 2025. Kemudian keterangan di sini adalah transfer bank ya, 2.220.000. Oke teman-teman, sudah betul semuanya ya, tinggal kita simpan. Kita lanjutkan ke dokumen berikutnya. Tanggal 16, perusahaan menjual 1 unit komputer dengan harga 5 juta rupiah. Pembeli mentransfer uang ke bank ya. Selisih nilainya akan dialokkan ke akun rugi laba. Oke, info buatlah akun baru dengan seperti ini ya. Jadi kita diminta membuat akun baru. Oke, tipenya adalah beban lainnya. Nomor akunnya 7.300. Nama akunnya adalah ini, rugi laba penggantian aset. Oke ya, kita simpan dulu teman-teman.
Sekarang kita lakukan pencatatan untuk pengantar ini. Baik, kita masuk ke menu transaksi aset ya. Sini aset. Kemudian kita pilih disposisi aset tetap. Ya. Kita pilih komputer. Tanggalnya kita sesuaikan dulu, tanggal 21 bulan Januari 2025. Oke ya. Kuantitasnya berapa ini? 1 ya. 1. Terus di sini kita alokasikan ke laba tadi, ke rugi laba. Rugi laba penghentian aset ya, seperti ini. Oke, kita klik dijual. Dijualnya harganya 5 juta rupiah. Kemudian akunnya masuk kemana nanti? Masuknya ke kas ya. Kemana nih? Di sini masuknya ke bank ini ya, ke bank. Jadi di sini kita pilih akun bank. Oke, sudah teman-teman, nggak ada yang salah ya. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, dokumen ini selesai. Kita close dulu. Kemudian tanggal berikutnya tanggal dokumen 17 ya. Ini sudah masuk ke fitur kas dan bank ya. Jadi fitur yang di sini nih, kas dan bank ini dimulai tanggal 5. Di sini ada biaya iklan internet dan iklan untuk bulan lalu. Ya, bulan kemarin ya. Berarti di sini masuk ke operate expense ya. Kita gunakan menu kas bank, kemudian pembayaran. Tanggalnya kita ganti tanggal 5 Januari. Tanggal 5 ya. Tanggal 5 bulan 1 2025. Di sini kita gunakan akun bank. Kas ya. Akunnya kas bukan bank. Kita masukkan ke menu utang beban ya. Ini utang biaya, utang biaya 3 juta rupiah. Ya, kita kasih keterangan seperti ini. Totalnya 3 juta rupiah. Nomornya kita otomatis ya. Tanggal 5 Januari kas ya, 3 juta rupiah. Masuk ke utang biaya, kita simpan. Kemudian setelah mengerjakan dokumen tersebut berapa nilai akun kas, jadi kita bisa cek di sini teman-teman ya. Nanti kalau di ujian di jawab ya, ini hasilnya 5 juta rupiah. Oke ya. Kemudian sambil melanjutkan berikutnya, kita akan coba cek laporan per tanggal ini ya, untuk keseluruhan jurnal. Jadi teman-teman memastikan nggak ada yang salah jawabannya. Tanggal 5 tadi ya, tanggal 5 ini tadi tanggal 5 juga ya, barusan ini ya, hutang piutang kas ya, diurut per tanggal. Kemudian dokumen ke-18 yaitu tanggal 17 Januari, perbaikan ruang kantor yang dikerjakan oleh Tuan Selamat ya, dengan besar biaya 3 juta rupiah juga, transfer via bank ya. Kita masuk ke kas bank, pembayaran. Di sini kita pilih bank ya. Tanggalnya tanggal berapa tadi? Tanggal 17 ya. 17 Januari 17/01/2025. Di sini kita masukkan ke
dalam akun beban operasional lainnya ya, perbaikan uang kantor. Ini kita pilih operasional 3 juta rupiah. Kita lanjut. Di sini keterangannya perbaikan kantor ya. Ini namanya Tuan Slamet, Tuan Slamet perbaikan uang kantor P. Kita simpan ya teman-teman ya. Lanjut ke dokumen 19, yaitu tanggal 22 Januari ya, pencatatan listrik dan air telepon bulan Januari 2020. Ini beban ya, karena untuk sekarang. Jadi kita masukkan ke beban air. Di sini bayarnya pakai kas, ini pakai kas. Ini kita masukkan beban air dan telepon 1.500.000 rupiah ya. Ini listrik dan air bulan Januari ya, telepon segala macam. Oke, totalnya adalah 1.500.000 rupiah. Tanggalnya tanggal 22 Januari. Kita isikan dulu 2025. Oke, kita simpan. Kita simpan ya. Ini kalau mau dicek hasilnya di sini. Ini adalah tanggal 22, berarti ada di bagian bawah ya. Ada di bagian bawah. Ini dia. Tadi itu ya. 22 beban listrik pada kas. Kemudian dokumen yang berikutnya adalah dokumen yang ke-20, yaitu pencatatan atas penerimaan bunga bank dialokasikan ke pendapatan lain-lain sebesar 105.000 rupiah. Kita masuk ke kas bank. Tadi bayar, sekarang penerimaan ya. Penerimaan Oke, tanggalnya tanggal 25 Januari ya. 25/01/2025. Di sini dimasukkan ke dalam akun pendapatan. Kemudian bunga bank dia otomatis masuk ke bank otomatis ya. Oh sorry, pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain ya. 105.000 rupiah. Ya, penerimaan bunga bank riba 105.000 rupiah, tanggalnya 25 Januari 2025. Kita simpan ya. Dokumen yang ke-21, penerimaan pelunasan piutang dari toko sofa atas faktur INV ya. Ini balik ke fitur penjualan. Ini saya close dulu ya teman-teman. Masuk ke fitur penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Di sini langsung kita pilih namanya toko sofa ya. Toko sofa aneka. Kita pilih ke bank. Tanggalnya tanggal 26/01/2025. Kita pilih nomor fakturnya yang 12 juta ini, 12.607.000 rupiah. Kita hitung dalam pembayaran. Baik ya, nggak ada keterangan lainnya di sini. Transfer ya, transfer bank. Oke, ini sebenarnya nggak ngaruh, cuman nanti biar mudah jika dicek atau diaudit ya kan. 12.607.000 rupiah. Oke, kita simpan tanggal 26.
Dokumen transaksi yang ke-22 tanggal 30 Januari pembuatan dan pemasangan billboard Jaya Advertising. Ya, kita masih mau di sini pembayaran. Kita pilih akunnya adalah bank. Kemudian di sini tanggalnya tanggal 30 Januari 30/01/2025. ya. Oke. Kemudian di sini keterangannya adalah biaya pemasaran, dimasukkan di biaya pemasaran, nilainya 3 juta. Oke, di sini transfer via bank. Nah, ini ya. Oke. Pembuatan dan pemasangan billboard. Ini Jaya Oke, 3 juta rupiah. Kalau sudah kita simpan. Ke-6, setelah menggunakan dokumen tersebut, berapa nilai akun bank? Ya, akun banknya seperti biasa. Kita lihat di daftar akun dari Syaklos ya. Di daftar akun. Kemudian pastikan di refresh seperti ini ya. Nah, di refresh perbarui. Oke. Akun banknya adalah 808963. Nanti itu jawabannya ya. Kemudian dokumen 23, pencatatan atas biaya asuransi biar di muka setahun yang dibayarkan periode 24. Jadi ini kepake setahun ya. Setahun lebih ini. Kita masukkan ke dalam jurnal. Baik, untuk mengerjakan ini kita ngeliat ke daftar akun dulu ya. Kita refresh. Di sini asuransinya adalah 48 juta. Ini berarti untuk setahun ya. Setahun dibayar di muka. Artinya untuk bulan ini hanya dipakai 48 juta tadi dibagi 12, berarti 4 juta rupiah. Ya, 4 juta rupiah. Kita masuk ke menu buku besar, kemudian jurnal umum tanggal 31 ya. Oke, beban asuransi 4 juta rupiah. Pada asuransi dibayar di muka. Ya. Oke ya. Kalau sudah tinggal kita simpan. Sorry, ini ya udah ya, simpan ya. Ini hasilnya tadi 4 juta rupiah. Yang paling bawah ya. Kemudian dokumen yang terakhir ya. Dokumen yang terakhir adalah ada transaksi diminta untuk melakukan proses akhir bulan. Oke, kita kerjakan dulu di sini. Proses akhir bulan. Ini kita close dulu. Proses akhir bulan, kita klik di bagian perusahaan. Kemudian pilih proses akhir bulan. Bulannya kita pilih bulan Januari. Kayak tahunnya 2025. Oke, kalau sudah tinggal kita simpan. Kita simpan ya. Baik, dengan demikian teman-teman transaksi ini selesai ya. Setelah mengerjakan dokumen tersebut, nilai akun bank berapa? Kita coba ini mulai review jawaban-jawaban akun bank. Kita refresh.
Di sini akun banknya adalah nilainya berapa? 808. Ini jadi seperti itu ya. Kemudian saldo barang Sofapet misalkan ya, ini seterusnya. Ini kita lihat dari akun persediaan ya, barang dan jasa. Ditanya adalah Sofapet minimalis dan Sofapet lipat ya. Kita cek di sini. Sofapet minimalis ada 14, lipat ada 10. Baik teman-teman, selesai untuk transaksi ini ya. Kita coba lihat laporan keuangannya. Ini saya close dulu biar enggak terlalu banyak. Laporan keuangan di sini kita coba lihat laporan keseluruhan jurnal sudah masuk ke bagian laporan keuangan ya. Kita coba cek laba rupiah standarnya. Kita awal dari tanggal 1/01/2025 sampai dengan 31/01/2025. Nah, kita tampilkan ya. Ini adalah labanya. Oke, penjualan 77, retur. Total laba terakhir adalah 13.140.000 rupiah ya. Kemudian neraca ya, neraca standar, per 31/01/2025. Nih. Oke, kas terakas. Jumlah asetnya adalah 2.140.042.000 rupiah ya. Liabilitas juga sama. Baik, kita coba cek lagi lain teman-teman. Sekarang kita cek keseluruhan jurnal. Ini adalah hasilnya teman-teman, kita bisa cek. Kita coba urutkan dari atas ya. Baik, ini jurnalnya ya, keseluruhan jurnal. Ini tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, 8, 11 ya. Kemudian 14, 16, 17 dan seterusnya sampai kita cek di tanggal terakhir 31 ya. Oke, ini ada beberapa lembar. Teman-teman yang memerlukan kunci ini, insya Allah nanti saya berikan petunjuk pengerjaannya ya. Saya kasih link soalnya yang diperlukan. Baik teman-teman, untuk transaksi dan laporan keuangan Sumber Maju ya, soal yang saya gunakan untuk praktek di sekolah saya. Semoga manfaat, teman belajar. Jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.